Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Pampangan atau yang mewakili, yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Izzatuna beserta rombongan yang dipimpin oleh Bapak Ustadz Ahmad Waledi. Yang kami hormati Bapak Dr. Dedi Sumatri beserta istri, dan tak lupa kepada Bapak Ibu pengurus Masjid Uleman Desa Pampangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat ridho dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di rumah Allah ini, tepatnya di Masjid Nurul Iman di Desa Kecamatan Pampangan ini. Dan tak lupa pula kita panjatkan sholawat salam kepada junjungan Nabi Allah SAW, dan berkat hidayah dan ajaran dari beliau lah kita bisa mengikuti ajaran beliau hingga saat ini sampai akhir zaman. Yang kami hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid Nurul Iman, Bapak Ahmad Sabani. Yang kami hormati Bapak Kapolsek dalam hal ini wakili stafnya, Bapak Yamin. Yang kami hormati Kepala Sekolah Pondok Pesantren SMP IT Izzatuna, Bapak Ustadz Ahmad Waledi, beserta Bapak Ustadz Iza Ijazi. Itu sekian ya. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Waledi. Kepada Ustadz yang mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Masjid Nurul Iman, Bapak Insyaallah Haji Ahmad Sarbani SPD. Amin. Kemudian perwakilan dari Kapolsek Kecamatan Pampangan, Bapak Muhammad Yamin, Pak Yamin, dan Bapak Babin Kaptimnas. Teristimewa Bapak Dedi Sumatri, Pak Dokter, dan Ibu Surita selaku orang tua Ananda Dewi Padilla yang merupakan santri kami, siswa kami di SMP ID Izzatuna Palembang. Para hadirin, Pak Haji dan Bu Haja, mohon maaf mungkin hadir di sini sesepuh masyarakat, orang tua kami yang mungkin hadir tidak bisa sebutkan satu persatu. Ibu-ibu, ada
dari majelis taklim sepertinya. Biasanya kalau ada seragam itu ibu-ibu majelis taklim, ada yang sudah lunas, ada yang kredit barangkali. Nanti insya Allah dilunasi sambil Ibu Sunita nanti Ibu ya. Nanti bisa seragam. Ibu Sunita mungkin bisa berdiri sebentar Ibu Sunita. Ya, ini kami perlu kenalkan dulu. Beliau ini teman kami, ayub kami ya. Jadi Ibu kalau nak minta seragam, nanti seragamnya warna hijau untuk 2024. Ya. Anak-anak barangkali ada dari pesantren sekitar. Anak-anakku dari pesantren, oh ya saya lupa, kami bersama Ustadz Eko Sastrawan LC. Beliau adalah wali kelasnya di Madinah. Alhamdulillah bisa ikut hari ini. Tadi yang sedang menjadi imam kita di waktu zuhur tadi. Hadirin jamaah, insya Allah semua kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillah. Pada hari ini kita ditemukan oleh Allah di dalam rangka peringatan Maulid Nabi, sekaligus Safari dakwah Izzatuna dalam rangka pertama silaturahim dengan keluarga besar Bapak Dedi Sumantri dan Ibu. Ada orang tua barangkali kami mohon maaf dan disebutkan Bu ya. Kemudian silaturahim dengan pengurus masjid dan silaturahim dengan desa ini sekaligus kami promosi. Kami perkenalan bahwa kami sekarang sedang membangun pesantren kami insya Allah lebih baik lagi. Di sana terdapat berbagai macam keunggulan, di antaranya adalah Al-Quran, tabligh itu ceramah, Al-Quran yang sekarang kami gaungkan. Kalau dulu anak-anak barangkali cuma 1 sampai 5 juz hafalan Quran, dan di antaranya Bumi Fadilah tadi sudah 2 juz ya hafalan Qurannya, dan yang lain-lain yang tadi yang bisa nyanyi, yang bisa MC tuh vokalisnya sudah hafal 5 juz. Dan alhamdulillah kita sekarang ada program takhusus Al-Quran. Takhusus itu program khusus Al-Quran di mana anak-anak tetap mendapatkan ijazah pesantren, tetapi dia juga mendapatkan ijazah hafiz Quran insya Allah. Dan di sana ada guru yang bersanad, ustazah hafidhoh yang punya sanad Al-Quran. Sanad itu maksudnya dia terus nyambung hafalannya dengan guru-guru seterusnya sampai ke Rasulullah SAW. Dan anak-anak insya Allah di Izzatuna itu mereka hafal Quran, mereka juga memiliki ijazah pesantren umum, dan dia bisa menyambung atau melanjutkan sekolahnya mau ke perguruan tinggi umum, pendidikan agama, mau dia ke akmil, akpol dan sebagainya insya Allah bisa. Nah ini adalah sekilas program mungkin yang bisa kami perkenalkan. Hari ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Halo. Tadi agak serius sedikit. Halo. Kalau jawabannya halo itu kalau hai sudah tahu, nampaknya Ustaz Ahmad Al-Habsyi sudah mengenalkan. Halo. Hai. Halo hai. Apa sudah? Halo hai halo. Hai halo hai. Halo hai hai halo hai hai. Boleh menyimpang juga kan? Intinya, ayo kita bergembira menyambut peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di luar sana mungkin ada pertentangan, ada yang menentang peringatan Maulid Nabi ini. Kita tidak lain tidak bukan di dalam rangka menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran berkata, wa jawab dong Allah begitu. Lah putus-putus sudah leher aku. Ulang ya. Wa may yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu datang dari hati yang takwa. Syiar Allah
Allah atau simbol-simbol kebesaran Allah. Apa simbol kebesaran Allah? Salah satunya adalah ciptaan Allah yang paling mulia, makhluk yang Allah turunkan, yang Allah utus bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengagungkan Nabi Muhammad, itu berarti kita mengagungkan syiar-syiar Allah. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, itu datang dari hati yang takwa. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu, anak-anakku, hari ini kita bersemangat, kita bergebu-gebu, kita bergembira menyambut datangnya atau kelahiran Rasulullah. Itu berarti datang dari hati yang takwa. Amin ya Rabbal. Jadi pertama, ini di dalam rangka mengagungkan syiar Allah. Lalu kemudian adalah di dalam rangka menambah kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apakah ciri atau bagaimana cara kita mencintai Nabi kita Nabi Muhammad? Apakah cukup dengan mengatakan aku cinta padamu ya Rasulullah? Aku ya habibati ya habibi, sambil bersalawat ya habibi ya wahai Muhammad. Dengan mudah kita mengatakan kekasihku Muhammad, aku cinta padamu Muhammad. Tapi terkadang cinta kita hanyalah cinta buta, tak ayal. Kadang cinta kita seperti cinta monyet seorang anak muda. Tentu cinta kepada Rasulullah tidak sama cintanya seseorang wanita, pria cinta kepada wanita, seorang suami cinta kepada istrinya, atau seseorang mencintai sesuatu yang sangat diinginkannya. Cinta kepada Rasulullah adalah hakikatnya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang cinta biasanya selalu ingin menyebut namanya, selalu terkenal, selalu ingin mengetahui segala-galanya. Maka ayat yang saya bacakan tadi, kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau katakanlah kalau kau mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Rasulullah, maka engkau akan dicintai oleh Allah. Jadi hakikat cinta kepada Nabi adalah fattabi'uni, mengikuti segala bentuk tingkah laku, perkataan, perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, cara kita mencintai Nabi adalah dengan memperbanyak salawat. Orang anak muda mengatakan ke Jakarta naik pesawat landingnya susah. Kalau cinta sedang melekat, siang terbayang, malam mimpi basah. Betul? Kalau cinta biasanya terbayang-bayang, betul? Cinta kepada Rasulullah pertama adalah dibuktikan dengan memperbanyak salawat. Allah dan para malaikatnya saja bersalawat kepada Nabi, apalagi kita manusia. Hafal ayatnya, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya saja bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah bersolawat kepadanya. Kata Nabi, "Man shalla 'alayya wahidan, sallallahu 'alaihi biha 'ashran." Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Al-bakhil liman alladhi man dukitu indahu falam yusalli 'alayya. Wong pelit, al-bakhil adalah orang yang apabila disebutkan nama Nabi Muhammad, dia tidak mau bersolawat kepadanya. Dan salah satu orang pelit itu adalah kalau disebutkan nama Nabi Muhammad, dia tidak mau bersolawat. Maka ketika disebutkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dengan bahasa yang lainnya, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ini kadang-kadang di masjid tertentu, tapi mungkin kalau di masjid Nurul Iman enggak. Di masjid tertentu di dusun kami di daerah Morenim sini, Pak Ahmad Sarbani, ada pakai kalau Ramadan itu ada namanya
apa namanya? Bilal. Di sini pakai Bilal, kan? Kalau Pak Bilal itu biasanya semangat sekali bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, kali ini semangat, tapi biasanya kalau Ramadan, bapak-bapak itu malas menjawab itu. Kalau sebenarnya, ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Sebenarnya, anak-anak kadang main-main juga, ibu-ibu di belakang. Allahumma sholli ala Muhammad. Main-main, gitu. Ya dulu saya masih kecil, salah satu lagunya. Ya. Coba semangat. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang pendek sallallahu alaihi. Yang pendek ya. Kalau yang panjang Allahumma sholli wa sallim alaihi. Sama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad. Sepakat yang panjang berarti kan? Oke, yang panjang. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Begitu ya. Ketika disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu. Paling tidak kita menyebutkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak, ibu-ibu, yuk dalam rangka kita menambah kecintaan kita, mari kita berbanyak sholawat di bulan Rabiul Awal. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawwa nuri anta isiru wa qari anta misbahun suri. Sama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaik. Itu ketika lagu itu populer, ya. Lagu apa itu? Terie, ya. Dilihat lagu India yang hafal kalau anak-anak ini, hidup dunia, ada dunia, sendiri ada dunia. Oh, sudah hafal rupanya. Oh, ini anak-anak, itulah kita adanya hadro ini. Ya, supaya apa? Supaya cinta dengan sholawat. Mereka ini kalau lagu sholawatan gengsi, tapi kalau lagu di Inggris saja gaya. Ya, lagu-lagu anak muda yang kan hafal kan? Jika hafal kan? Ya, diri selawat hafal. Nama artis, nama orang hafal kalau Syahrul Khan, Salman Khan, ya hafal kan? Tapi coba nama-nama imam-imam imam yang mazhab pada tidak hafal, betul? Ya, makanya kita tambah kecintaan supaya kita bercinta kepada Nabi. Ayo, supaya tidak malu. Oke lah, boleh bu di rumah ibu barangkali senang berselawat. Ustaz boleh tak kalau lagu India selawatnya? Boleh, tapi jangan di rumah liriknya. Ya, ada tuh zaman dulu. Ya, ya Nabi salam, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika. Ingat ada lagu itu? Aku kasih tahu ya. Bila Gania. Nah itu ibu zaman dulu seneng dia lagu India. Boleh Ustaz, aku boleh lagu senang lagu cinta ya boleh. Cinta lama. Lagu selawat Pak. Ya Nabi salam salam alaika, ya Rasul salam salam alaika. Ibu-ibu kan lebay seperti itu, tidak apa-apa. Tapi salawat boleh di rumah, boleh kan Pak? Ustaz boleh kan? Yang tidak boleh itu azan atau imam mentang-mentang senang lagu koplo. Iya karena udua, iya karena saja. Awas kalau ada anak seperti Pak, ya. Atau azan, kau lupa, mentang kau senang koplo. Ada tupan botol, rupanya lagu azan. Hayya ala sholat, hayya ala sholat, hayya ala falah, hayya. Atau lu lagu apa namanya si malakama? Hayya ala sholat,
dalam rangka untuk sambil nunggu jamaah datang, kalau pengajian boleh, tidak masalah ya. Ibu-ibu, maka yuk tambah cinta kita kepada Nabi dengan memperbanyak salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sambil masak goreng tempe salawat. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Terletak goreng tempe motor. Kenapa tempe motor macam ini? Maaf kata bapaknya, gara-gara Sayyidi. Sayyidi mana? Tangan Sayyidi salawat. Oh salawat. Terima kasih. Tempe motor dimakan lagi, ya kan? Nama istrinya Qamarun. Lagi hidup penuh dengan salawat, subhanallah, indah di rumah, berkah, mendapatkan syafaat, mendapatkan salawat dari Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah. Ya, berbanyak salawat sama-sama. Ya Nabi salam, ya Rasul salam. Masya Allah, alhamdulillah. Bukti cinta kita kepada Nabi adalah memperbanyak sholawat. Yang kedua, kita singkat deh insya Allah sebelum sholat sudah selesai. Yang kedua, cara cinta kepada Nabi adalah dengan membaca sirah atau kisah sang Nabi. Anak-anak, ibu-ibuku, jamaah sekalian, kita sering disibukkan oleh urusan dunia. Kita sibuk dengan Facebookan. Kalau Facebookan tahan berjam-jam, betul? Baca WA tahan puluhan meter dibaca. Tapi kalau suruh baca Quran, tulisan Quran sebesar itu diomongkan kekecilan. Alasan kacamata tinggal, betul? Banyak yang seperti itu, ya. Tapi kalau kita disuruh membaca Al-Quran, membaca kisah sang Nabi 5 menit atau kita berpedih, dengar ceramah tentang Rasul 5 menit sebutan. Padahal kaki ini kalau disuruh keliling komplek ini, keliling sawah itu tahan. Naik masuk mall, ya, asoy kiri kanan, naik mall sampai ke 4 tingkat kan urusan. Tapi kalau sholat, mendengarkan kajian 5 menit sebulan kaki. Ya, ayo kita disibukkan urusan dunia. Ya, kita terkadang sibuk oleh urusan dunia. Kita dibuat sibuk oleh urusan dunia. Engkau jauh meniti urusan dunia. Sampai kau lupa, nanti kau berjumpa dengan Allah Sang Pencipta. Kita lagu itu. Jika kau bertemu ajalmu nanti, jangan lagi lagu kamu itu. Dirubah. Jika kau bertemu ajalmu nanti, terkurung di dalam bumi. Apa yang akan kau pertanggungjawabkan dengan Allah atas perbuatan? Ayo kita banyak-banyak membaca kisah sang Rasul. Membaca kisah sang Rasul akan menambah kecintaan kepadanya. Mengetahui bagaimana kehidupan sang Nabi dengan lagu-lagu yang sudah dikumandangkan oleh anak-anak kita. Itu dalam rangka menambah kecintaan kita, menambah wawasan kita tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah, Aminah, Abdul Muttalib, Abu Talib, Khadijah, Fatimah. Mantap ya. Kalau ditanya dengan bapak-bapaknya, Khadijah istri setia, Fatimah istri kedua, begitu. Tapi kalau anak-anak pinter pak, ya, Fatimah putri tercinta, SPD ya pak ya.
siap punya dua. Kalau Ustaz Wademi MSI masih satu istri. Jadi, yuk kita pelajari kisah-kisah sang Nabi untuk menambah cinta. Kata Syekh Sayyidur Rahman Al-Marquri dalam kitab Sunnah Nabawiyah Rahimul Mahdur menyebutkan bahwa membaca kisah sang Nabi itu seperti menyelam di air lautan yang jernih. Semakin dalam menyelam, semakin banyak mutiara-mutiara yang didapatkan. Begitulah kita membaca kisah sang Nabi, akan semakin banyak mutiara hikmah kehidupan didapatkan yang akan berguna di dalam kehidupan. Seseorang yang membaca kisah sang Nabi akan semakin cinta dia, semakin dia ikuti bagaimana perilaku sang Nabi. Itu akan menambah keindahan orang tersebut, memuliakannya baik di dunia terutama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk perbanyak. Yang kedua, cara kita mencintai Nabi adalah dengan memperbanyak membaca kisah sang Nabi. Yang ketiga, cara kita mencintai Nabi adalah dengan menjadikan Nabi sebagai idola. Halo? Hai. Apa yang ketiga tadi? Hai. Bukan. Yang ketiga, menjadikan Nabi sebagai, kita ulang biar ingat. Yang pertama tadi cara mencintai Nabi, memperbanyak salat. Yang kedua, membaca kisah sang Rasul. Yang ketiga, menjadikan Nabi sebagai idola. Ketika seseorang mengidolakan artis, mengidolakan pemain bola, mengidolakan seorang negarawan, apa yang dilakukan oleh yang diidolakan itu dikerjakannya. Anak muda mengidolakan Ronaldo, rambut Ronaldo cepat miring, ikut miring. Rambut Ronaldo kuning, melok rambut kuning. Betul? Anak-anak yang ditiru dari Ronaldo itu bukan rambutnya, tapi gaya main bolanya boleh. Ini kadang-kadang salah kaprah. Artis celana bolong, pantat bolong bisa ikuti. Lihat anak-anak kita ini Pak, celana bagus-bagus dibolongi, pantat bolong, betul. Pakai anting-anting, anting emas. Ini awalnya murah. Ya, ibu-ibu itulah artis India. Mohon maaf, kalau anak-anak muda masih begini ibu-ibu, artis India di TV itu diikuti. Ya kalau yang di TV itu wajar, itu mantonya bening, ya kan? Biru, ya. Ustaz kejiwaan, Ustaz kadang-kadang bingung. Wajar, karena memang cantik. Lah, ini anak gadis Yusuf, lah rinting hitam jahat tentu lembut. Kalau rambut kuning, persis macam yang galak kayak batang dulu. Al-monyet, the monkey, ya, al-benuk. Do you understand? Ikuti dia yang baik. Kalau ini pakaian-pakaian yang tidak benar diikuti, pakaian apa namanya? Hawaii. Kita lewat Hawaii tadi, ya, tahu pakaian Hawaii? Itu pakaian Hawaii itu kalau dari dekat sampai ke dengkul. Kalau naik dikit namanya wahai. Naik dikit, hai hai. Naik lagi, aduh hai. Itu yang kita ikuti. Ya, anak-anak, idola kita siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat tadi, ketika kita mengidolakan sang Nabi, tanpa diperintahkan, tanpa disuruh, kita melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi. Dan ingat, tugas utama Rasulullah diutus ini adalah innama bu'ithu litammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus, kata Nabi, melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Ingat bahwa yang paling utama Rasulullah SAW mengajarkan akhlak. Begitu tinggi kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sungguh engkau Muhammad
memiliki budi pekerti yang agung. Mulianya akhlak Rasulullah ini menjadi pakem, menjadi kewajiban kita untuk mencontohnya. Sebagaimana ayat yang dibacakan oleh Ananda tadi, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kalau saya ingin menerjemahkan dengan bahasa yang mudah, ibu bapak sekalian, siapapun kita, apakah kita seorang guru, tentara kita, polisi kita, politisi kita, ataukah pedagang kita, dan siapapun kita cuma satu yang harus kita contoh adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin mendapatkan solusi setiap permasalahan, solusinya adalah bahwa mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, solusi untuk siapapun, kapanpun, dan di dalam kondisi apapun. Kaca kunci ini diingat. Kalau kita selama ini mungkin susah dalam kehidupan lantaran anak kita nakal, anak kita sering bermasalah, berarti kita belum menjadikan Nabi Muhammad sebagai tauladan. Kalau kita selama ini masih bermasalah di kantor, di perusahaan, di tempat kita bekerja, berarti kita belum mencontoh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, tujuan utama yang paling tinggi nilainya adalah akhlak. Seseorang itu menjadi tampan, cantik, anak-anak dilihat di depan ini kelihatan begitu gagah, tampan, bukan karena ilmu kalian. Saya sering katakan, kamu tidak tahu orang kamu hafal Quran, orang tidak tahu kamu punya hafalan banyak, kamu pintar bahasa Inggris, pintar matematika, tetapi yang paling utama dilihat adalah akhlak kalian. Betul? Bapak-bapak di depan ini kelihatan gagah, perkasa. Yang bapak-bapak polisi bukan pakaian seragamnya, tetapi keindahan akhlaknya. Maka pepatah Arab mengatakan, laisal jamal bi athwabil tuzainuna walakinnal jamal jamalul ilmi wal adab. Bukanlah tampan atau cantik itu karena pakaian yang dipakainya, tetapi tampan atau cantik itu karena ilmu dan akhlaknya. Kata Bang Jeroma Irama, bukan baju berlintar, bukan leher berdasi, yang kudambakan pria yang punya hati, bukan alis berbukit, bukan bibir berkincu, yang kudambakan gadis yang punya baju. Cinta karena dasi, si jawab dong ibu. Nggak ngerti lagu dangdut ini. Ulang. Cinta karena dasi, akan segera basi. Yang usah yang itu. Cinta karena gincu, akan segera layu. Hai, Masya Allah, kata ibu-ibu yang disuruhin Ustaz dalam langkah, suara bagus ke mulut. Iri, bilang bos. Ya, apa tadi? Seseorang itu tampan cantik itu bukan karena pakaian yang dipakai, tetapi tampan atau cantik itu karena ilmu dan akhlaknya. Pesantren, sekolah, ajarkan ilmu, tapi jangan lupa ajarkan akhlak yang mulia, karena itulah yang akan mengangkat derajat Anda. Kau akan mulia karena akhlaknya. Ingat judul yang kami bawa, bahwa Mawaitu Maulid Nabi mengingatkan kita akan tingginya kedudukan akhlak. Anak-anak, apa yang ketiga tadi? Menjadikan Nabi sebagai idola. Sampai jam berapa kita tadi? Belum masuk, belum habis? Boleh nambah lagi? Lanjut apa kurangi? Tidak usah lagi dikurangi, masa lanjut ditulang. Baik, kita sampaikan waktu sholat asar. Saya akan cepatkan. Kalau kita menjadikan Nabi sebagai idola, kita lakukan tanpa diperintahkan Nabi. Ada beberapa sunnah Nabi yang selalu dikerjakannya. Kalau kita melakukan itu, maka kita akan mendapatkan kemuliaan. Setidaknya menyamai Nabi. Kalaupun akan sama lagi tidak akan mungkin, tetapi setidaknya kita akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kebiasaan atau sunnah Rasulullah yang tidak pernah ditinggalkan? Yang pertama adalah qiyamul lail. Apa itu qiyamul lail? Salat malam. Salat malam bukan hanya tahajud,
hajat, sholat sunnah wudu dan sebagainya. Orang yang senantiasa mengerjakan sholat malam, insya Allah akan diangkat oleh Allah derajatnya. Karena orang yang sholat dalam hadis disebutkan 2/3 malam, Allah akan mengabulkan apa yang diminta. Dan orang yang rajin sholat malam itu akan menambah kekhusyukan di dalam ibadahnya, terkhusus ibadah sholat. Lihatlah orang yang ibadahnya, sholatnya khusyuk, dia akan mendapatkan kemenangan, kesuksesan. Ayat surah Al-Mu'minun tertulis di belakang dari mulai ayat 1 sampai 2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Tadi orang yang khusyuk sholatnya didapatkan dari orang yang rajin qiyamul lail. Dan orang yang khusyuk di dalam sholat itu akan mendapatkan aflah. Aflah itu isim takdir dari kata falah. Sering mendengar kata falah? Sering kita dengarkan ketika azan setelah hayya 'alas shalah. Selanjutnya hayya 'alal falah. Apa maknanya? Ayo salat, ayo kita menuju kemenangan. Falah, yang paling menang adalah aflaha. Aflaha itu artinya menang, sukses, bahagia. Ada orang namanya Farhan atau Fariha. Artinya apa Farhan itu Fariha? Artinya bergembira. Ada orang namanya Najihun, najah, sukses. Ada orang sukses tapi belum tentu bahagia. Ada orang bahagia tapi belum tentu sukses. Ada orang kaya raya, punya segalanya, jabatannya tinggi, dia terkenal tapi tidak bahagia. Ada orang yang hidup biasa-biasa saja tetapi bahagia. Saya tanya dengan ibu-ibu, mau hidup kaya, sukses tapi tidak bahagia, atau pilihan yang kedua, hidupnya susah tapi bahagia? Pasti pilih nomor 3, ya kan? Kaya, bahagia, betul? Ya, padahal pilih cuma 2 tadi kan? Ibu-ibu pilih jilbab kuning atau hijau, merah, ada anti merah tadi. Tapi betul, orang cerdas pasti pilihan yang ketiga. Kita ingin kaya, kita ingin bahagia, betul? Ya? Manusia ini ada 4 tipe. Tipe pertama, dia bahagia di dunia, tapi dia sengsara di akhirat. Dia barangkali punya segalanya di dunia, rumah bertingkat, mobil berkilat, istri 4, tapi dia lupa ibadah. Dia tidak pernah ingat dengan Allah, tidak pernah baca Quran, tidak pernah bersedekah. Orang seperti ini barangkali dia bahagia di dunia, tapi dia sengsara di akhirat. Tipe yang kedua, dia sengsara di dunia, tapi dia bahagia di akhirat. Barangkali dia tidak punya apa-apa, cuma punya sendal jepit itulah. Tapi dia sangat sibuk dengan akhiratnya. Malam hari senantiasa bersujud, senantiasa berdoa kepada Allah. Dia barangkali tidak mendapatkan kebahagiaan di dunia ini, tapi dia bahagia di akhirat. Tipe yang ketiga, yang kesian itu, sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Maaf, di dunia sudah tidak punya apa-apa, bekerja sibuk, P4, pergi pagi pulang petang. Sekarang bukan P4 lagi, P10, pergi pagi pulang petang, utak-atik patah pinggang paling penting. Tidak sempat beribadah kepada Allah, tidak sempat datang ke masjid, rumah dekat masjid, tidak sempat pula untuk sholat duha, untuk mengerjakan apa lagi sholat. Jangankan sholat duha, sholat wajib saja ketika ya sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Nah, yang kita inginkan adalah nomor 4, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Kaya, istri cantik, anaknya soleh semuanya, rajin bersedekah, masya Allah, rajin beribadah. Boleh kita iri di tempat seperti ini. Iri dalam makna kita ingin seperti dia, bukan ingin menghancurkan. Karena kata Rasulullah ada 2 hasad yang boleh.
yang kedua dengan orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu. Jadi orang seperti ini bahagia, masya Allah. Istilah zaman dulu, istri cantik mertua kaya, mati masuk surga. Oh, itu doa kita semuanya. Dan memang di Al-Quran kita diajarkan, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah, bekerjalah kau untuk dunia seakan-akan kau hidup selamanya, dan beribadahlah untuk akhiratmu seakan-akan kau akan mati besok. Para sahabat itu di siang hari berperang, tapi pada malam hari dia seperti kahbuban, seperti tawon, sibuk menangis baca Al-Quran maksudnya. Artinya siang bekerja keras, malam rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah harapannya. Doa kita semuanya ingin menjadi orang yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Itu didapatkan dari siapa? Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Tuh, yang pertama tadi apa? Siapa yang dilakukan oleh Rasulullah? Yang selalu dilakukan Rasulullah adalah qiyamul lail. Kita cepatkan. Yang kedua, orang yang senantiasa sholat berjamaah, rajin berjamaah di masjid. Insya Allah kalau kita masjid ini dipenuhi oleh orang-orang yang senantiasa mengerjakan sholat jamaah, insya Allah masjid ini akan semakin makmur dan akan terdapatlah persatuan yang lebih kuat lagi di daerah kita, di desa yang kita cintai. Yang ketiga, senantiasa membaca Al-Quran. Yang keempat, sholat duha. Yang kelima, audit dan takbir. Kita ulang 7 sunat Nabi yang sering dilakukan. Yang pertama, qiyamul lail. Yang kedua, sholat berjamaah. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Yang keempat, sholat duha. Yang kelima, sedekah. Yang keenam, istighfar. Yang ketujuh, menjaga wudu. Sudah? Kita ulang 7 sunnah Nabi yang selalu dilakukan dan mudah-mudahan bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, qiyamul lail. Yang kedua, sholat berjamaah. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Yang keempat, sholat duha. Yang kelima, istighfar, sedekah. Yang keenam, istighfar. Yang ketujuh, menjaga wudu. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Waktu sholat asar sebentar lagi. Mohon maaf bagi segala kekurangan. Tak ada gading yang tak retak, tak ada tuyul yang tak botak, tak ada bisul yang tak bengkak. Kalau ceramah ini tidak nyambung atau terlalu panjang, jangan ngomong Ustaz ganti otak. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya botol aqua. Kamu bingung, aku pun bingung. Ngapu di tengah-tengah gunung ada botol aqua. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya botol aqua. Kamu bingung, aku pun bingung. Yang penting kita menjadi manusia yang bertakwa. Jumpa lagi dari kesempatan, mudah-mudahan Allah mempertemukan kita. Bila kami boleh daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.